Halo anak-anakku kelas 7, bagaimana kabar kalian hari ini? Miss Ajeng harap kalian selalu dapat menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang kaidah kebahasaan teks fabel. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang menelaah struktur teks fabel, hari ini kita akan belajar tentang menelaah kaidah kebahasaan teks fabel. Apa saja kaidah kebahasaan teks fabel? Yang akan kita pelajari hari ini yaitu penggunaan latar, penggunaan sinonim dan antonim, penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung, penggunaan konjungsi, penggunaan kata sandang, dan penggunaan kata depan. Penggunaan latar. Penggunaan latar seperti latar suasana, latar waktu, maupun latar tempat diperlukan diksi yang tepat. Pemilihan diksi yang tepat dapat memudahkan pembaca mengimajinasikan latar. Berikut contoh diksi untuk menunjukkan latar. Contoh dari latar suasana, hangat sinar matahari menyentuh kulit burung hantu digunakan untuk mendeskripsikan suasana pagi. Lalu ada juga sinar matahari memecut kulit meninggalkan warna kemerahan digunakan untuk suasana siang hari. Ada juga penggunaan latar tempat, telaga 3 warna bak pelangi, di tengah hutan, di hutan belantara. Lalu penggunaan latar waktu, di siang hari yang terik, di malam yang syahdu, dan lain-lain. Ada juga penggunaan latar waktu, kala itu, pada zaman dahulu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penggunaan sinonim dan antonim pada fabel. Anak-anak tentunya sudah tahu apa itu pengertian sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Fabel menggunakan variasi kata untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sifat, baik sifat tokoh maupun sifat benda dan keadaan. Meskipun memiliki arti yang sama, akan tetapi diksi atau pilihan kata yang tepat untuk mendeskripsikan sifat tokoh dapat memengaruhi nilai rasa pada pembaca. Contohnya anak-anak, di sini ada kata sifat dengan efek emosi lemah dan efek emosi kuat. Contoh dari kata senang. Nah, sinonimnya yaitu riang, gembira. Lalu, tidak teratur, sinonimnya berantakan. Rajin, antonimnya malas. Anak-anak bisa mencari kata-kata emosi kuat yang lain. Oke, selanjutnya yaitu penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Kita perlu mengetahui dulu apa pengertian dari kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik 2, seperti ini anak-anak. Nah, cara penulisan kalimat langsung. Yang pertama, bagian langsung diapit oleh tanda petik 2. Tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contohnya, Andi mengatakan, aku akan pergi ke sekolah besok. Ini anak-anak perhatikan, di sini ada tanda petik, lalu ada tanda koma, dan tanda titik. Oke? Lalu yang ketiga, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Contoh kalimatnya, Ulu berkata, koma, biarlah saya bernyanyi sendiri. Jadi ini adalah contoh dari beberapa penulisan kalimat tidak langsung. Yang keempat, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu nada tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. Contoh kalimatnya, Ulu, aku tidak suka dengan hujan, kata semut lirik. Yang kelima, jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Contoh kalimatnya, coba saja minta sama ayah, kata ibu. Dia pasti akan memberikannya. Selanjutnya kita akan pelajari yaitu tentang kalimat tidak langsung.
Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung mencakup: A. Tidak menggunakan tanda petik. B. Intonasi membacanya datar. C. Terdapat perubahan kata ganti orang. Nah, perubahan kata ganti sebagai berikut anak-anak penjelasannya. Kata ganti orang pertama berubah menjadi orang ketiga. Contoh, saya, aku menjadi dia atau ia. Kata ganti orang kedua berubah menjadi orang pertama. Kamu, dia, menjadi saya atau nama orang. Kata ganti orang kedua dan pertama jamak berubah menjadi kami, kita, dan mereka kalian. Kami menjadi mereka kami. Nanti kalian akan menemukan contoh-contoh dari kalimat tidak langsung dan kalimat langsung. Baik, selanjutnya ini adalah contoh kalimat ya. Nah, bisa aja memiliki contoh kalimat. Kalau seperti ini contoh kalimat apa anak-anak? Betul, kalimat langsung. Ulu, aku tidak suka dengan hujan, kata semut lirih. Nah, diubah menjadi kalimat tidak langsung menjadi seperti ini anak-anak. Semut berkata lirih pada ulu bahwa dia tidak suka dengan hujan. Seperti itu. Sudah paham ya anak-anak sampai di sini? Baik. Yang selanjutnya yaitu penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Nah, dalam teks fabel itu nanti ditemukan ada banyak sekali konjungsi. Nah, kata penghubung intrakalimat yang didahului tanda koma. Jadi, kalian nanti akan belajar di dalam teks-teks fabel itu terdapat kata penghubung, intrakalimat dan antarkalimat. Nah, kalau intrakalimat ini didahului tanda koma, contoh konjungsinya. Padahal, sedangkan, seperti, tetapi, yakni, atau yaitu maksudnya, sebelum kata padahal ini ada kalimat, kemudian ada koma. Seperti itu, ya. Lalu kata penghubung yang tidak didahului tanda koma, contohnya bahwa, karena, maka, sehingga. Selanjutnya, konjungsi antar kalimat. Nah, konjungsi antar kalimat merupakan konjungsi atau kata sambung yang menggunakan antar kalimat satu dengan kalimat lain. Oleh karena itu, konjungsi ini selalu memulai kalimat baru. Contohnya, ada dengan kata atau konjungsi dengan demikian. Oleh sebab itu, namun sebaliknya, bahkan setelah itu, selanjutnya. Lalu, ciri kebahasaan selanjutnya dalam teks fabel yaitu penggunaan kata sandang, si, dan sang. Nah, kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Contoh kalimat, kedua orang itu, si kancil dan si kecil adalah pembantu di pasar. Mengapa si dalam kata si kancil ini kecil? Nah, ini adalah pedoman. Si kancil ini menunjuk kepada nama tokoh ya di dalam teks. Jadi penggunaan kata sandang di dalam teks fabel diingat-ingat, si dan si atau si dan sang itu menggunakan huruf kecil. Seperti itu anak-anak. Dan nama orang, kemudian nama tokoh itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, penggunaan kata depan pada fabel. Nah, dalam teks cerita fabel biasanya juga digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu dirangkai dengan kata depan. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh penggunaan kata depan yang sesuai dengan kaidah. Contoh kata depan yaitu di, ke, dari, dan pada. Nih, contoh kalimatnya anak-anak. Yang pertama, kami tengah melakukan kerja kelompok di rumah Anita. Kalimat kedua, ayah tengah pergi ke kantor kecamatan untuk mengurus KTP elektroniknya. Yang ketiga, Andini merupakan anak kelima dari 7 bersaudara. Kalimat keempat, namun tidak seperti biasanya yang tenang, saat ini pasukan semut merah telah bersiap siaga pada posisi mereka masing-masing. Nanti dalam teks fabel kalian akan banyak sekali menemukan kata depan. Nah, dengan penjelasan misalnya ini semoga kalian paham. Jika menemukan kata depan, oh
Misalkan di dalam kalimat ada kata di, kata ke, atau kata depan dari dan pada. Kalian sudah mengetahui ciri kebahasaan dari teks fabel. Itu salah satunya penggunaan kata depan. Seperti itu anak-anak. Baik, cukup sekian penjelasan dari Miss Ajeng tentang menelaah kaidah kebahasaan teks fabel. Miss Ajeng harap kalian dapat memahami materi yang Miss Ajeng sampaikan hari ini. Jangan lupa setelah ini akan ada tugas di Google Classroom yang harus kalian kerjakan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.